Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara ya, runners. Satu ketika ada supir Grab yang membawa seorang ibu pendeta yang mau pelayanan ya di Jakarta, dan karena jalanan di Jakarta macet, kemudian si supir Grab ini bilang, Bu, mau nggak supaya lebih cepat kita lewat tol ya. Tapi kalau lewat tol, biaya tolnya gimana? Bayar sendiri ya. Si penumpang yang bayar maksudnya. Terus si ibu itu karena dia mau pelayanan, ya udahlah nggak apa-apa lewat tol aja. Nah, setelah jalan lewat tol, memang jadi lebih lancar ya. Nah, kira-kira 100 meter sebelum gerbang tol yang dituju itu, si supir ini bilang, ya, Bu, imani. Lalu, oh iya, si ibu bilang, tapi diam aja si ibu nih ya, kasak-kusuk aja. Udah sampai deket, tinggal satu mobil lagi di depan gerbang tol itu, si supir tanya lagi, Bu, imani. Dan si ibu sekarang bukan hanya diam, tapi mulai berbahasa roh ya. Hiralah mana syadarlah pada. Si supir tanya lagi, Bu, imani Bu. Ya saya sudah beriman, tapi pintu tol atau gerbang tol nggak terbuka. Bukan maksud saya Bu. Kartu tol, imani, emonate ya, bahasa Inggrisnya ya. Oh itu maksudnya ya, disangkanya dengan iman pintu gerbang atau gerbang tolnya bisa terbuka ya. Bukan ya. Nah, runners, sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman, dan Tuhan Yesus mengapresiasi iman mereka ya. Kita membahas sepanjang bulan ini tentang faith fighter, pejuang-pejuang iman, dan itu ditunjukkan ya melalui minggu pertama tentang iman dari teman-teman seorang yang lumpuh. Kemudian kita juga belajar dari iman seorang yang sakit pendarahan 12 tahun. Lalu kemudian iman dari Bartimeus ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang iman dari seorang yang berdosa ya. Kita nggak tahu namanya, cuma disebutkan dia sebagai seorang wanita yang berdosa, a sinful woman. Nah, runners, kalau kita perhatikan dari tokoh-tokoh yang diangkat dari sepanjang bulan ini, maka kita menemukan bahwa tokoh yang akan kita bahas hari ini cukup berbeda dari ketiga tokoh yang lain ya. Kalau ketiga tokoh yang lain di 3 minggu yang lalu itu kita melihat bahwa orang-orang tersebut menunjukkan imannya untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu, khususnya kesembuhan ya. Yang teman-teman orang lumpuh itu ingin supaya temannya jadi sembuh ya, bisa berjalan. Yang wanita sakit pendarahan tentu ingin dia ketika dia menjamah jubah itu pendarahannya berhenti. Lalu Bartimeus ketika dia beriman, ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, tujuannya satu, supaya dia dapat melihat. Nah, tetapi berbeda dengan a sinful woman yang mau kita bahas ini. Nah, apa perbedaannya ya? Dan apa aplikasinya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Nah, mari kita membaca lebih dulu ayat-ayat dari pembahasan kita yang terdapat di dalam Lukas 7 ayat yang ke 36 sampai 50. Bisa tolong di next. Tapi saya hanya baca ayat 36 sampai 38 dulu ya. Di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan kita. Nah, yang pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat subjek atau tokoh-tokoh utama di dalam kisah ini. Ya. Selain Tuhan Yesus, ada dua tokoh utama yang dibahas atau yang disinggung di dalam kisah ini. Yang pertama adalah Simon, seorang Farisi yang merupakan tuan rumah yang mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan yang kedua adalah perempuan yang memang tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang terkenal. Sayangnya terkenalnya itu konotasinya negatif, ya, terkenalnya itu sebagai orang yang berdosa. Nah, berdosa yang bagaimana wanita ini, klasifikasi dari wanita ini? Ada banyak istilah pendosa yang dipakai pada waktu itu, ya. Tetapi saya percaya bahwa wanita ini dikategorikan lebih sebagai orang berdosa dalam artian dia seorang pelacur atau pezina daripada sebagai koruptor atau pemungut cukai. Ya, apakah ada pemungut cukai perempuan? Mungkin saja ada, ya. Tapi saya rasa bahwa ketika seorang perempuan disebut dia sebagai orang berdosa, saya pikir atau saya rasa kecenderungannya dia adalah seorang pelacur atau pezina. Yang menarik bahwa Tuhan Yesus tidak melihat wanita pelacur ini sebagai seorang yang najis, yang harus dijauhi. Nah, memang runners kita tahu bahwa tidak semua wanita yang melacurkan diri itu semata-mata terjebak sebagai budak nafsu. Ya, di zaman kita sekalipun kita menemukan kadang-kadang ada wanita-wanita yang dalam tanda kutip ya terpaksa menjadi pelacur. Karena apa? Karena mungkin dia dikhianati oleh pacarnya, sudah dihamili dan kemudian ditinggal begitu saja. Dia harus berjuang untuk menghidupi dirinya, menghidupi anaknya, dan dengan keterbatasan skill dan ilmu dia akhirnya menjadi seorang pelacur. Walaupun tentu itu bukan sesuatu yang boleh di-excuse, ya, boleh dibenarkan gitu. Tetap saja itu adalah keputusan yang keliru, ya. Tapi apapun alasannya, wanita ini tetap dicap sebagai wanita yang berdosa, perempuan yang berdosa. Nah, kalau kita melihat kronologis dari kisah ini, saya rasa bahwa wanita ini, perempuan berdosa ini bukan pertama kalinya bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah Simon, orang Farisi. Ya. Saya rasa bahwa sebelumnya dia pernah bertemu atau mendengar tentang Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, di mana melalui pengajaran itu dia merasakan, dia melihat kasih dan pengampunan dari Allah yang memberikan kepada dia kesembuhan batin, memberikan kepada dia pemulihan. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus, dimanapun mungkin ya itu terjadi, ketika Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah tentang kerajaan Allah, dia begitu terkesan dengan kata-katanya, dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena apa? Firman atau perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan itu bisa meyakinkan dirinya untuk melihat bahwa meskipun dulu dia adalah seorang wanita yang tersesat,
Meskipun dia dulu adalah seorang wanita yang begitu jauh daripada Tuhan, jauh daripada mengikuti hukum-hukum Tuhan. Tetapi ternyata dia tetap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan oleh karena itu saya percaya bahwa sejak pertemuan dia pertama dengan Tuhan Yesus, dia bisa melihat kembali secercah harapan, secercah cahaya di dalam kehidupannya melalui ajaran, melalui kebenaran firman dari Tuhan Yesus, melalui penerimaan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Nah, oleh karena itu ketika dia katanya mendengar Yesus ada di rumah Simon, maka ia datang ke sana. Ya. Pertanyaannya mungkin kenapa ya dia bisa masuk begitu saja ke rumah Simon orang Farisi. Padahal tentu pada zaman itu ada semacam tembok pemisah yang jelas antara orang saleh dan orang berdosa, ya, orang Farisi dan orang-orang yang tidak mengikuti tuntutan hukum Taurat dengan benar. Nah, runners emang pada masa itu ya saya rasa masa sekarang juga. Tentu hal yang lazim kalau misalnya ada seorang rabi, ada seorang guru, ada seorang tokoh agama. Ketika dia datang ke suatu rumah atau suatu tempat, dia pasti di tempat itu orang-orang dari berbagai kalangan bisa hadir, ya, pengen dengar ya berita tentang pengajarannya, ya. Nah, oleh karena itu dia bisa datang ke tempat itu, seolah-olah ya Simon membuka rumahnya walaupun jamuan makan itu mungkin eksklusif hanya buat Tuhan Yesus dan teman-teman Simon dan murid-muridnya Tuhan Yesus, tetapi orang-orang kemudian bisa datang ke rumahnya untuk mendengar, ya, sekiranya rabi ini atau guru ini mau menyampaikan suatu pengajarannya dan mereka ingin mendengar hal itu. Nah, karena itu dia bisa datang ke rumah Simon. Tapi masalahnya adalah karena dia orang yang terkenal, wanita yang terkenal sebagai orang berdosa, pasti ada halangan bagi dia. Halangannya apa? Halangannya yang pertama tentu adalah pandangan sinis dari orang-orang di rumah itu. Ya, terutama tentunya dari sang tuan rumah yang mana adalah seorang Farisi. Ya, kalau kita lihat gambar ini adalah lukisan yang dibuat oleh siapa saya lupa, cukup terkenal ya. Kita bisa lihat sosok Simon ini mungkin begitu sinis melihat ini kenapa perempuan tiba-tiba datang menjamah kaki seorang rabi. Sehingga dia berkata, kalau benar dia rabi tentu dia tahu bahwa ini wanita yang megang kakinya ini adalah seorang berdosa. Ya. Pandangan sinis mungkin ditunjukkan oleh orang-orang lain yang ada di ruangan itu. Mereka tahu bahwa ini perempuan yang sudah rusak, yang sudah bobrok, yang begitu melakukan tindakan hal yang sangat tidak terpuji dan begitu terkenal di kota itu. Pandangan sinis itu mungkin ya bisa membuat dia menjadi ragu untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Yang kedua, tentunya selama di dalam perjalanan dari rumahnya ke tempat Simon, ya, saya yakin bahwa ada intimidasi dari iblis, dari setan terhadap dirinya. Di dalam hati dan pikirannya tentu sementara dia berjalan ke rumah Simon, dia merasa, aduh, layak gak ya saya untuk memberikan sesuatu? Ya karena dia datang ke situ dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Ya, ada satu tujuan yang pasti dia ke sana.
nggak kebetulan dia bawa buli-buli itu. Dia bawa itu dengan memang maksud tertentu, tujuan tertentu. Nah, tentunya ketika dia berjalan ke sana ada sesuatu yang mungkin mengganggu pikirannya. Ya. Ada intimidasi daripada iblis sehingga mungkin saja bisa di tengah-tengah jalan itu kemudian dia berbalik arah atau mundur, kembali pulang. Dan itulah halangan-halangan yang dia hadapi. Nah, saudara-saudara runners, saya rasa tidak mudah bagi wanita ini, perempuan ini, yang terkenal sebagai seorang berdosa, untuk datang dan melakukan tindakan kasih kepada Tuhan Yesus. Tindakan iman kepada Tuhan Yesus yang pada saat itu dianggap sebagai nabi yang hebat. Ya, orang yang terkenal. Tetapi di sini kita melihat bahwa di tengah-tengah halangan-halangan ini, ya, di tengah halangan-halangan ini dia tetap gigih berjuang mengatasi berbagai halangan tersebut untuk menyatakan imannya, untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Nah, ini lebih ekstrim lagi, ya. Karena apa? Karena setelah dia tiba di rumah Simon, dengan mengabaikan, dengan tidak menghiraukan halangan-halangan tersebut, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan kemudian dia menangis, ya, membasahi kaki Tuhan dengan air mata, tapi kemudian dia menciumi kaki Tuhan Yesus. Ranas, kata mencium dalam bahasa Yunaninya itu bukan hanya sekedar sekali mencium, ya. Tetapi itu adalah ciuman yang berkali-kali, ya. Ciuman yang sungguh-sungguh, yang merupakan ekspresi daripada kasih dan sayang orang tersebut kepada orang yang diciumnya. Ya. Dan makna ciuman ini juga bisa berarti sebuah penghormatan, sebuah ibadah atau penyembahan kepada orang yang diciumnya itu. Jadi ketika dia datang ke rumah Simon itu, setelah mengabaikan segala halangan-halangan itu, dia kemudian melakukan sesuatu yang lebih ekstrim lagi, ya, mencium kaki daripada Tuhan Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dikatakan dia menyekanya, mengeringkannya dengan rambutnya. Nah, saya percaya bahwa rambutnya tentu tidak digelung, ya, tidak disanggul, karena akan jadi susah untuk mengelap kaki Tuhan Yesus. Tapi rambut itu pasti dibiarkan terurai, ya, seperti gambar ini. Dan bagi orang Yahudi pada waktu itu, pada masa itu, seorang wanita yang bahkan membuka, ya, membuat rambutnya kelihatan, itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Sehingga mereka memakai kerudung, ya, sama mungkin seperti saudara-saudara sepupu kita. Orang-orang pada masa itu memakai kerudung. Tetapi di tengah-tengah dia di kumpulan orang-orang yang merasa diri saleh, merasa diri benar, dia justru membuka kerudungnya, membiarkan rambutnya terurai untuk menyeka kaki dari Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah pengorbanan yang ditunjukkan oleh wanita ini, ya, bukan hanya sebagai tanda penghormatan dengan mencium kakinya, tetapi juga dia kemudian menyatakan kesediaannya untuk berkorban buat Tuhan. Dan selanjutnya dia menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan Yesus. Dikatakan minyak wangi itu adalah minyak yang mahal harganya, ya. Tapi sebenarnya poinnya bukan sekedar harganya saja yang mahal.
Karena sebenarnya minyak wangi seperti itu adalah melambangkan diri dari si wanita tersebut. Seorang wanita pada masa itu biasanya membeli minyak wangi yang dia dia tabung uang untuk dia sisihkan dari penghasilannya, dia kumpulkan. Di dalam kisah lain dikatakan harganya bisa 300 dinar ya. 300 dinar itu 300 hari orang bekerja, hampir setahun. Itu kalau dia nggak pakai uangnya ya. Berarti mungkin dia seorang wanita itu bisa kumpulkan uang itu bisa 3 tahun atau 4 tahun ya, tergantung seberapa boros dia pakai uangnya atau seberapa ketat dia menyisihkan uangnya itu ya. 3 atau 4 tahun dia baru bisa beli minyak wangi ini. Dan kemudian biasanya minyak wangi ini baru dituangkan pada saat hari pernikahannya. Jadi di depan suaminya dia mencurahkan minyak itu sebagai tanda bahwa inilah diri saya. Saya sudah berjuang ya sepanjang masa muda saya mengumpulkan uang, tetapi juga mungkin menjaga kekudusan saya, dan inilah diri saya. Minyak wangi ini menggambarkan itulah keberadaan orang tersebut. Tapi luar biasanya bahwa wanita ini mau menggunakan itu untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena baginya seorang wanita yang sudah hidup di dalam mungkin kebobrokan moral, kebejatan moral, bagi dia itu nggak ada persembahan yang terlalu baik, terlalu mahal untuk diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai ganti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepadanya. Nah, mengacu kepada asumsi tadi bahwa saya katakan sebelum pertemuan di rumah Simon orang Farisi ini, bahwa dia telah bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, menerima pengampunan dan kasih daripada Tuhan Yesus. Inilah kemudian yang merupakan ekspresi daripada imannya ya. Iman karena apa? Iman karena dia sudah dibebaskan dari rasa bersalahnya. Iman karena dia tahu bahwa sekarang dosa-dosanya sudah diampuni. Dan kemudian dia menunjukkan tindakan kasih. Karena apa? Dia ingin membalas cinta dan penerimaan Tuhan Yesus kepadanya. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus jelaskan dalam perumpamaan di ayat selanjutnya. Ya, waktu Simon kemudian bilang, wah ini kayaknya bukan nabi yang benar nih. Kalau nabi benar dia tahu pasti ini orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Simon, kalau misalnya ada 2 orang yang berhutang kepada seorang peminjam uang. Yang satu 50 dinar, yang lain 500 dinar. Lalu kedua orang yang berhutang ini katanya nggak bisa bayar hutang mereka. Tapi menariknya si yang meminjamkan ini menghapus hutang mereka semua. Kira-kira mana yang lebih mengasihi si peminjam uang itu? Yang dihapuskan 50 dinar atau yang 500 dinar? Lalu Simon menjawab, ya saya kira yang lebih besar jumlahnya. Betul, kata Tuhan Yesus. Lalu singkat cerita Tuhan bilang, ya, karena dosanya yang banyak itu telah diampuni, dia merasa bahwa begitu besar kasih daripada Allah yang mau menerima dia, maka sebab itu dia banyak berbuat kasih. Ya. Kamu ngundang saya Simon, saya masuk
Kamu nggak kasih saya air untuk basuh kaki saya. Kamu nggak mengurapi kepala saya dengan minyak. Ya, kamu nggak mencium saya. Tapi wanita ini, dari tadi dia nggak berhenti menciumi kaki saya. Dia mencurahkan minyak yang mahal di kaki saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, runners, ini sebuah gambaran yang indah tentang bagaimana seseorang ya yang mau menunjukkan imannya, keyakinannya bahwa dia adalah orang yang telah menerima pengampunan, telah menerima kasih daripada Tuhan, dan kemudian dia ingin menunjukkan keyakinan imannya itu dengan tindakan kasih. Wanita ini ya bisa masukin lagi. Kenapa ini? Wanita ini melakukan semua hal tadi, menciumi kaki Tuhan Yesus, ya, kemudian menyeka dengan rambutnya, meminyaki dengan minyak wangi. Semua itu dia lakukan sebagai tanda iman. Iman bahwa dia orang yang sudah diampuni. Dia orang yang sudah diterima di hadapan Tuhan. Dan kasih. Kasih karena apa? Oh, begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Begitu indah pengampunan yang saya terima. Begitu luar biasa sekarang saya menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saya percaya saya sudah menjadi orang yang merdeka. Orang-orang lain mungkin masih mencap saya sebagai orang berdosa, wanita yang berdosa. Tapi saya tahu di hadapan Tuhan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah sebuah hal yang indah yang ditunjukkan oleh wanita berdosa tadi. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan kondisi atau keadaan wanita berdosa ini dengan diri kita sendiri. Ya. Saya tidak tahu bagaimana latar belakang kehidupan kita. Apakah ada di antara kita yang mungkin merasa atau mungkin saat ini Anda sedang merasa bahwa Anda punya masa lalu yang kelam. Anda sedang terjerat pada dosa. Anda merasa bahwa diri Anda seorang yang gagal total. Ya. Apapun yang Anda lakukan selalu gagal, selalu salah, selalu menimbulkan kekacauan. Dan hal itu menghantui Anda dan Anda merasa, aduh betapa hina diri saya. Saya nggak bisa keluar dari keadaan ini. Saya nggak bisa bangkit untuk melanjutkan hidup saya. Satu hal yang perlu kita pegang, yang perlu kita yakini, bahwa seberapa besar pun dosa kita, seberapa kelam pun masa lalu kita, tetapi saya mau katakan selalu tersedia pengampunan dan penerimaan dari Tuhan. Amin. Ya. Tidak peduli betapa rusaknya kehidupan kita di masa yang lalu. Sebejat apapun kondisi kita, Tuhan tetap menerima kita dan menyambut kita. Walaupun mungkin iblis, setan berusaha untuk mengintimidasi kita, mengatakan bahwa kamu gak layak untuk menjadi anak Tuhan, kamu gak layak untuk melayani, kamu gak layak untuk berdiri di depan mimbar. Tapi saya mau ingatkan bahwa kita ditebus, kita diampuni, memang bukan karena kita baik. Amin. Ya. Kita bisa menjadi kita sebagaimana adanya sekarang bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Atau karena kita tidak pernah melakukan hal yang salah. Kita ditebus, kita diampuni. Karena semua itu karena anugerahnya. Jadi mungkin ada halangan-halangan yang berusaha untuk membuat kita ragu, mengekspresikan iman kita. Bahwa saya adalah orang yang dibenarkan di dalam Tuhan.
Saya orang yang telah ditebus. Kita ragu untuk mengekspresikan itu. Saya mau katakan, belajar dari wanita ini. Dia dengan gigih berjuang untuk membuktikan. Ya, orang bisa bilang, orang bisa mencap saya sebagai wanita berdosa. Orang bisa mengatakan saya atau sudah menjudge saya, menghakimi saya sebagai orang berdosa. Tapi di dalam anugerahnya, saya diampuni, saya diterima, saya disambut oleh Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, kalau wanita yang beriman ini, bahwa dosanya yang besar itu sudah diampuni. Dan karena itu dia menunjukkan kasih kepada Tuhan. Dan wujud ucapan syukurnya dengan tadi yang dia lakukan. Menciumi kakinya, ya, menyeka dengan rambutnya, meminyaki. Dan walaupun tantangannya tidak mudah, dia tetap melakukan apa yang dia tekadkan untuk mengasihi dan membalas cinta Tuhan kepadanya. Maka saya ingin katakan hal yang kedua adalah kalau memang benar kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang pernah menerima anugerah keselamatan. Orang yang dulunya jatuh begitu dalam tapi sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Pemulihan daripada Tuhan. Apakah kita bersedia untuk mempersembahkan yang terbaik? Ya. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Sehingga kita rela memberikan apapun. Sama seperti wanita ini, tidak ada sesuatu yang terlalu mahal untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia tahu semua itu enggak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan, Yesus sudah berikan buat dia. Mari kita renungkan. Kira-kira kita masih merasa sayang enggak untuk memberi sesuatu kepada Tuhan? Merasa sayang enggak untuk kita menyerahkan mungkin kenyamanan kita, menyerahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kemudian beberapa waktu yang lalu ya, ramai diberitakan tentang perpuluhan ya. Wah, orang zaman sekarang nggak usah kasih perpuluhan, itu perjanjian lama ya. Itu sudah lalu, kita kan hidup di zaman perjanjian baru ya. Lalu kita berpikir bahwa dengan begitu saya mungkin ngasih persembahan mungkin 5% saja dari semua yang saya terima ya. Kalau saudara-saudara sudah bekerja, atau 2% saja, atau 0,0005% ya. Jadi sangat kecil sekali. Kalau perlu mungkin persembahan ngasih uang kertas yang paling kecil, berapa tuh? 1.000 ya, 1.000 atau 2.000 lah ya. Saya tidak mengecilkan seorang yang memberi nilai segitu. Kalau memang itu persembahan yang tulus dari hatinya dan memang itulah yang dia punya. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kita itu begitu hitung-hitungan sama Tuhan dalam hal memberi. Tapi giliran ada tiket war, ya, Coldplay lah, Blackpink lah, ya, ikutan berburu juga. Kan nggak ngotak, bener nggak? Ya, orang muda bilang. Kan nggak masuk akal gitu. Kita rebutan untuk dapat tiket yang harganya mungkin 1,5 juta, ya. Blackpink itu kalau nggak salah 1,3 paling murah, ya. Coldplay rasanya lebih mahal. Tapi untuk beri persembahan sama Tuhan, kita masih hitung-hitungan. Nah, mari kita belajar seberapa jauh sih
kita mengasihi Tuhan. Mari kita renungkan kalau Tuhan itu enggak menyayangkan nyawanya sendiri, malah rela memberikan buat kita. Pantas enggak kita hitung-hitungan sama Tuhan? Ya. Jadi ketika kita mau memperjuangkan iman kita, yang bukan untuk mendapatkan sesuatu tetapi sebagai respon dari apa yang sudah kita terima, pertanyaannya adalah kira-kira kita siap nggak menderita untuk Tuhan? Ya. Wanita tadi ketika dia masuk ke rumah Simon, saya percaya dia sudah siap dengan mungkin segala kata-kata hujatan, kata-kata hinaan, ya. Mungkin juga dia dilecehkan secara fisik, ya. Mungkin ditendang atau diapain. Karena dia terkenal sebagai orang berdosa. Tapi dia tetap fight untuk saya mau buktikan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, sudah menerima saya. Apapun yang terjadi, saya harus memberikan apa yang saya tekadkan ini. Kira-kira kita siap nggak untuk menderita buat Tuhan? Ketika teman-teman kita mungkin mulai menjauhi kita, ketika teman-teman kita mungkin merasa risih karena kita setiap kali harus ke gereja lah, ikut komsel lah, atau bicara tentang hal rohani. Ketika mereka mulai risih, kita mulai ragu nggak ya? Oh iya deh, ya kita nggak usah lagi dah ngomong-ngomong soal rohani ya. Kita ngomongin soal kuliner aja ya. Apakah itu yang terjadi dengan kita? Lalu yang kedua, kira-kira kita siap nggak mengorbankan kesenangan kita? Ketika kita mungkin diminta oleh Tuhan, dipanggil untuk setia berbakti. Untuk setia membaca firman Tuhan, bersaat teduh. Ketika kita diminta untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Siap gak kita, oke, saya akan tinggalkan kesenangan saya. Scrolling sosial media, ya, main game, Facebookan, TikTokan dan lain sebagainya. Saya mau beri waktu saya untuk lebih intim dengan Tuhan. Siap gak kita melepaskan keinginan, kesenangan kita? Lalu yang ketiga, apakah kita lebih terintimidasi dengan tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan iblis? Atau apakah kita lebih terintimidasi dengan godaan dunia? Ini mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi belajar dari wanita ini, dia mau fight demi imannya untuk tidak terintimidasi oleh kata-kata si iblis yang terus mendakwa dia tentang masa lalunya. Dan yang keempat, apakah kita bersedia untuk membangun keintiman dengan Tuhan lebih dalam lagi? Apakah kita mau memberikan waktu kita untuk Tuhan sebagai wujud kita mengasihi Dia, sebagai wujud bahwa inilah Tuhan, ekspresi dari imanku kepadamu. Nah, runners, pada akhirnya ya, Tuhan Yesus bilang kepada wanita itu setelah dia melakukan semuanya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Yang Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Aku tahu, kata Tuhan, bahwa ketika engkau pertama kali mendengar berita Injil yang memberikan engkau kelepasan, yang memberikan engkau pengampunan, engkau telah menyambutnya dengan imanmu. Lalu dikatakan, pergilah dengan damai. Pergilah dengan shalom. Luar biasa apa yang Tuhan Yesus katakan
di bagian akhir ini. Karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak hanya berkata, ya saya tahu kamu percaya kepada saya dan kamu diselamatkan. Nggak berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan menyampaikan berkat yang biasanya diucapkan oleh orang-orang Yahudi kalau mereka mau berpisah. Jadi orang-orang Yahudi kalau mereka mau berpisah, oke ya udah sampai ketemu lagi, shalom. Ya shalom. Maksudnya apa? Waktu mereka berpisah mereka bilang, saya melepaskan damai sejahtera buat kamu. Saya melepaskan berkat buat kamu. Kamu akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Mungkin wanita ini ya hampir sepanjang hidupnya setelah dia dewasa nggak pernah tuh dengar lagi kata shalom. Damai ya buat kamu ya, diberkati ya buat kamu ya, anugerah Tuhan bagi kamu. Tapi sekarang dia mendengar, pergilah karena imanmu menyelamatkanmu, pergilah dengan shalom. Saya percaya wanita itu pulang dengan membawa kedamaian, dengan kasih dari Tuhan yang melingkupi, membanjiri jiwanya. Karena Tuhan telah menyambut dia kembali dalam persekutuan, dalam kerajaan, dalam keluarga Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa tidak percuma kita berjuang mempertahankan iman kita. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak lagi peduli kepada hal-hal rohani. Tidak lagi antusias untuk mendengar hal-hal rohani. Tapi kalau kita mau menunjukkan sebagai pejuang-pejuang iman, keselamatan yang kita terima, yang kita percayai, kita perjuangkan terus. Kita pertahankan, kita makin bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan. Maka saya percaya kehidupan kita akan disertai dalam shalom Allah. Amin. Akan dinaungi oleh shalom Allah. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan membuat kita berhasil. Amin. Pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk memberikan yang terbaik yang kita punya